Oh iya, aku mau kasih tahu. Aku kasih uang 10 juta kalau kalian bisa kasih tahu alamatnya Linda lagi, Widya itu di mana? Mau minta alamat rumahnya Widya, masa cuma ngasih 10 juta? Pengacara apa itu, bro? Kalah sama Hotman Paris. Ya, Hotman Paris aja dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga sehat-sehat selalu. Di video kali ini teman-teman, makin heboh kasus Vina. Di tengah carut marutnya kasus Vina ini, ada beberapa statement yang mungkin membuat beberapa kalangan bereaksi nih teman-teman ya. Yang mana statement dari Ibu Widya ini sontak membuat Ibu Putri bereaksi dan membuat sayembara untuk mencari rumah atau lokasi dari Ibu Widya. Gak tanggung-tanggung sayembara yang diberikan oleh Ibu Putri sang pengacara Vina ini yang menemukan rumahnya dari Ibu Widya akan diberi hadiah 10 juta. Seperti apa ulasannya, kita simak bersama. Rima dituduh sebagai Linda, pengacara Putri murka. Tantang Bu Widya tunjukkan bukti jika benar, jangan omong doang. Sosok pengacara almarhum Vina, Putri Maya Rumanti, baru-baru ini kembali jadi sorotan dari warganet. Usai foto dirinya disamakan dengan sosok saksi Linda yang telah ditampilkan ke publik. Tak hanya itu saja, bahkan sosok Ibu Widya pun juga menyebutkan jika pengacara Putri adalah Linda yang memiliki tahi lalat, mata dan alis yang sama, tapi sekarang berjilbab menjadi timnya Hotman Paris. Yang saya tanya, dia ngaku Linda yang bertahi lalat di sini, matanya, alisnya sama, tapi sekarang berjilbab menjadi tim kuasa hukum si Linda. Apakah itu Lindanya? Nah, apakah itu Putri? Ya, banyak sekali sandiwara. Tak terima dirinya disebut Linda, Putri Maya Rumanti pun murka, menyebut Bu Widya buta sampai tidak bisa lagi membedakan dirinya dengan Linda. Pengacara Putri juga menyebutkan jika Ibu Widya lah yang bersandiwara, mendadak jadi dukun, tahu-tahu keluar jadi viral. Bahkan dirinya juga menantang Bu Widya untuk keluar dan menunjukkan bukti, jangan omong doang. Tak tanggung-tanggung, pengacara Putri pun membuka sayembara bagi netizen yang tahu alamat Ibu Widya akan diberi uang sebesar 10 juta rupiah. Bagaimana menurut kamu? Oh iya, aku mau kasih tahu. Aku kasih uang 10 juta kalau kalian bisa kasih tahu alamatnya Linda lagi, Widya itu di mana? Mau minta alamat rumahnya Widya, masa cuma ngasih 10 juta? Pengacara apa itu, bro? Kalah sama Hotman Paris. Ya, Hotman Paris aja sekali tampil itu 7 miliar, bro. Tai lalat kebun, lu nggak malu ya? Di mana harga dirimu sebagai seorang tahi lalat kebun melaporkan Ibu Widya, mengusung pengacara-pengacara untuk melaporkan Ibu Widya, melaporkan netizen? Mental lu mana sebagai seorang tahi lalat kebun? Lu nggak malu ya sebagai seorang tahi lalat melaporkan netizen Ibu Widya? Lu nggak malu ya tahi lalat besar melaporkan seorang netizen berkata, berargumen, mengkritik, mengulik kasus Vina? Justru lu harus berterima kasih kepada Ibu Widya karena memberi bantuan, memberi informasi kepada lo, tai lalat kebo. Gak malu ya, mental lu mental cemen, mental duit lu alamak, gak malu lu sebagai seorang tai lalat, sebagai seorang tai lalat kebo melaporkan netizen dan mengerahkan para pengacara untuk melaporkan Ibu Widya sebagai seorang netizen. Gak malu ya? Alah, buat beli skincare yuk, beli skincare Anda ya. Alamak, gak malu ya? Aduh, harga dirimu di mana? Hanya cuma dihargai skincare. Ada seorang mantu dan pengacara sedang memantau akun saya karena katanya merusak jalannya penyidikan. Emang saya turun tangan?
Kok sepanik itu? Yang saya tanyakan, Anda memantau saya, apakah sama? Mantu dan pengacara-pengacara itu ya memantau ketika Iki dan Vina masih hidup. Kalian pikir hukum ini hanya milik mantu bupati dan mantu-mantu wakil bupati tok? Kau pikir hukum ini hanya boleh digunakan oleh seorang pengacara-pengacara tok? Kalian pikir hukum ini hanya milik kalian tok? Saya tanya. Kalian pikir hukum di Indonesia ini yang berhak hanya orang-orang yang beruang? Saya tanya. Daripada si tompel pengacara itu bikin sayembara, tanya rumah saya, lebih baik pengacara itu gunakan uangnya untuk menyidik rumah yang digunakan Pak Cecep tersebut. Saya berani taruh, kalau Anda itu bikin sayembara buat cari tahu orang-orang pelaku, terutama orang-orang yang mengaku sebagai orang tuanya Peggy Setiawan saat ini, yang katanya lahir di Cianjur tapi tidak pernah bisa berbahasa Sunda sama sekali. Itu. Dan tolong buat pengacara-pengacara semua, kalau Anda mau benar-benar menegakkan hukum ini, hukum milik Anda semua ya di negara ini, tolong ya pengacara, lebih baik Anda itu semua cari tahu rumahnya Pak Cecep itu atas nama siapa pertama kalinya. Jangan bilang udah ada klarifikasi dari Bu Cecep benar itu rumahnya. Hei, kalian boleh saja menipu media, tapi tidak bisa menipu saya. Ya, tidak bisa kalian menipu saya. Cari tahu rumah Pak Cecep yang dititipin oleh orang tua Peggy Setiawan itu aslinya. Buat Pak Dedi Mulyadi juga, saya harap kalau ini mau benar-benar menegakkan hukum, ya orang memanipulasi data rumah atas Cecep, ya atas nama Pak Cecep, tolong dicari tahu, usut juga, agar benar-benar keadilan ini tertegak. Supaya Anda tahu manipulasi semua yang ada di Indonesia ini oleh pejabat-pejabat yang hebat-hebat, termasuk mantu-mantu pengacara-pengacara yang ecek, pengacara yang kondang. Satu permintaan saya, bongkar rumah Cecep itu. Sudah berapa lama Cecep tinggal di situ atas nama Cecep itu? Sudah dari tahun berapakah? Ya. Walaupun bilang Pak Cecep kolomerat, bisa saja mencari orang ini. Kalau memang Cecep itu orang kolomerat, pakai otak itu, dibor otaknya. Umur Cecep itu berapa sekarang? Orang tuanya Peggy Setiawan yang sekarang berapa? Bandingkan dengan Cecep yang asli, yang katanya orang kolomerat, orang tua. Tolong ya, salah satu, kalau Anda itu pemegang hukum semua, hukum di Indonesia hanya milik anak-anak kolomerat, cari tahu. Jangan mencari tahu rumah saya, cari tahu rumahnya Pak Cecep, asal mulanya itu didapat dari mana. Itu baru saya acungin jempol kau. Kau pikir hukum ini hanya milik anak bupati doang? Kalian pikir hukum ini hanya milik polisi doang? Kau pikir hukum ini hanya milik anak-anak pejabat doang? Berlaku hanya kalian perlakukan untuk rakyat-rakyat yang kritik, rakyat-rakyat yang mencari tahu. Apa artinya hukum di Indonesia ini? Kalian pikir hukum ini hanya untuk milik anak-anak pejabat, mantu-mantu pejabat? Dikit-dikit ancam orang, dikit-dikit ancam orang. Apakah
Apakah begini cara kalian memantau Iki dan yang namanya Vina? Seperti kalian memantau saya? Ya. Sayembara kecil amat kalau kalian konglomerat, woi. Sekali tampil kalian dibayar sampai 7 miliar. Masa untuk cari tahu rumah saya aja cuma ngasih 10 juta? Kau pikir hukum ini ya di atas uang? Hah? Cobalah, semoga aja Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kapolri itu mendengar ucapan saya ini ya. Saya tanya buat Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, apakah hukum di Indonesia ini, undang-undang yang dibuat di negara ini belakangan ini, hanya yang berhak boleh menggunakan hukum itu hanya para pejabat tinggi, hanya anak-anak konglomerat, atau hanya untuk anak-anak pejabat? Tompol buat mereka, tapi tajam buat rakyat kecil. Ya toh, sebagai saksi kejujuran pada saat penangkapan yang namanya awak kapal pun, itu saksi dijadikan terpidana. BAP dirubah jelas-jelas di situ. Itu apalagi masalah narkoba. Ya kan? Saya tanya kepada pemimpin Republik Indonesia ini, apakah hukum ini hanya dikenakan buat orang-orang kecil? Apakah hukum ini hanya berlaku buat rakyat-rakyat kecil? Tidak berlaku buat anak-anak pejabat, tidak berlaku buat seorang mantu bupati, seorang mantu wakil bupati, atau seorang anak polisi. Hanya milik mereka hukum ini. Hanya mereka yang boleh menggunakan hukum-hukum dan undang-undang dan serta pasal-pasal yang dibuat kalian itu. Ya, itu yang kalian gunakan. Hukum di Indonesia ini yang berhak menggunakan hukum dan pasal-pasal undang itu, BAP segala macam berhak dirubah, itu hanya berlaku pemegangnya hanya anak-anak konglomerat, hanya anak-anak pejabat, sekalipun anak presiden gitu. Tidak pernah melindungi rakyatnya. Hukum apa, pasal apa, undang-undang apa yang kalian buat hanya dikenakan buat rakyat-rakyat kecil, memantau rakyat-rakyat kecil yang kritik, memantau rakyat kecil yang memberikan kebenaran. Tapi hukum apabila anak-anak pejabat melakukan kebohongan, melakukan manipulasi, semua dilindungi, ya. Artinya tidak ada undang-undang perlindungan buat rakyat kecil, buat masyarakat kecil. Undang-undang yang kalian buat, yang kalian rubah-rubah hanya melindungi pejabat-pejabat mafia, keluarga-keluarga mafia. Saya harap semoga aja keadilan ini cepat terungkap, ya. Semoga Bapak Presiden dan Bapak Kapolri juga, ya, atas kritikan kami, penegakan hukum yang bobrok di Indonesia ini bisa mendengarkan itu. Saya tanya sekali lagi buat Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, apakah hukum dan undang-undang serta pasal itu yang berhak memegang hanya anak-anak pejabat, woi, atau hanya orang-orang yang sekolahnya sekolah hukum, orang-orang yang sebagai pengacara? Tolong Pak, tolong ya jelaskan, hukum ini hanya milik orang-orang kaya, milik anak-anak pejabat, atau hukum itu hanya untuk melindungi pejabat-pejabat saja? Salam waras saja, salam NKRI. Hancurnya hukum di Indonesia, tidak membela rakyat sama sekali, hanya dipegang oleh orang-orang yang berduit. Itulah tadi statement dari Ibu Widya yang membuat para orang-orang yang dituju oleh Ibu Widya ini bereaksi, sampai-sampai Ibu Putri dari sang pengacara Vina ini membuat sayembara akan memberikan hadiah kepada orang yang menemukan lokasinya Ibu Widya
10 juta. Namun dijawab oleh Ibu Widya bahwa daripada sayembara itu dibuat untuk mencari lokasi Ibu Widya, lebih baik sayembara itu dibuat untuk mencari tahu siapa pemilik asli dari rumahnya Bapak Cecep. Wah, ini semakin seru dan juga semakin heboh nih teman-teman ya, di tengah carut marutnya kasus Vina yang belum selesai. Ini ada hal-hal yang sangat mengejutkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti Arman Arfati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.